Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Terpujilah Tuhan, saya percaya saudara terus dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar firman Allah sebelumnya bahwa sesungguhnya kita ini tidak punya harapan sama sekali untuk diselamatkan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh tabiat dosa. Kita layak justru dimurkai oleh Allah. Namun Allah begitu mengasihi kita sehingga mengutus anaknya mencari kita orang-orang berdosa. Jadi sorga mengintervensi manusia dengan anugerahnya yang melimpah agar kita semua dapat diselamatkan dari ancaman kutuk kematian yang kekal. Hari ini Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Yesus Kristus adalah rahmat Allah yang Anda paling butuhkan. Semua orang membutuhkan apa yang disebut anugerah, rahmat, kemurahan, kebaikan dalam segala perkara. Biasanya rahmat, anugerah itu diberikan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya, lebih mampu, lebih kuat daripada orang yang mendapatkan rahmat. Misalnya seorang yang butuh pengampunan atas segala pelanggarannya, ia divonis hukuman mati, tapi ia memohon rahmat dari presiden untuk memberi dia grasi. Itulah yang disebut rahmat. Tujuannya adalah supaya ia dibebaskan dari hukuman mati. Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang-orang yang terkutuk, yang halal untuk dimurkai oleh Allah. Kita dihitung oleh Allah sebagai orang-orang yang mati karena dosa-dosa kita. Sebagaimana apa yang Allah telah sampaikan kepada Adam dan Hawa, jikalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, engkau akan mati. Dan pada hari di mana Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka diusir dari persekutuan yang akrab dengan Allah. Itulah yang disebut kematian, terpisah dari Allah. Dan ujungnya adalah kebinasaan kekal atau penghukuman yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dalam sepanjang sejarah umat manusia, para nabi telah diutus untuk menunjukkan kasih, perhatian, kepedulian, rahmat daripada Allah kepada manusia. Namun nabi-nabi itu hanya memberikan kepada manusia tuntunan-tuntunan, arahan-arahan, tetapi tidak ada yang bisa menjamin keselamatan saudara. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan umatnya pada waktu itu, yaitu bangsa Israel. Tetapi Allah telah mempersiapkan puncak daripada rahmat yang paling dibutuhkan oleh manusia, yang paling saudara butuhkan. Kenapa saudara? Karena para nabi hanya bisa menganjurkan dan memberikan kepada mereka aturan-aturan berdasarkan petunjuk dan tuntunan Allah, supaya menjadikan setiap kebenaran firman Allah yang disampaikan dalam perjanjian lama itu menjadi cermin bagi keberadaan setiap orang, agar mudah-mudahan mereka mencari Allah, mencari perlindungan, pertolongan, rahmat daripada Allah. Tapi apa yang terjadi? Bahwa manusia gagal, itu sudah pasti. Kenapa? Karena hukum-hukum Taurat, hukum-hukum agama, dan penganjur-penganjur agama seperti para nabi itu tidak cukup sempurna untuk mengubah, bahkan tidak mampu untuk mengubah siapapun, nasib siapapun, kutuk siapapun, supaya berubah menjadi berkat. Nasib yang menuju kehancuran bisa berubah menjadi nasib yang lebih baik, menuju kepada kehidupan yang kekal. Itu sebabnya
Allah telah merancang, mempersiapkan sejak awal untuk membawa manusia kembali dengan cara-caranya. Apa itu? Caranya adalah cara Allah sendiri. Telah kita pelajari sejak awal dalam pelajaran-pelajaran kita bahwa ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, inisiatif pertama mencari manusia ketika manusia bersembunyi di hadapan Allah, datangnya bukan dari manusia. Bukan manusia datang mencari Allah dan berkata, mohon ampun, mohon belas kasihan. Tidak. Allah lah yang mencari di dalam taman itu dan berseru kepada mereka, Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu manusia menyahut dari dalam semak, ini aku Tuhan, aku telah berdosa. Siapa yang memberitahu engkau? Siapa? Dia bilang, perempuan yang engkau berikan kepadaku. Ketika perempuan ditanya, perempuan itu berkata, ular. Tidak ada satupun manusia pada waktu itu, yaitu Adam dan Hawa, yang mampu mencari Allah karena ketidakberdayaannya, karena rasa takutnya, karena rasa tidak layaknya untuk mencari Allah. Mereka berusaha untuk menutupi auratnya dengan daun, tetapi Allah kembali berinisiatif, bukan hanya mencari manusia, tetapi Allah kembali menunjukkan kasih-Nya, perhatiannya, kepeduliannya, rancangan-rancangannya dengan cara membuatkan bagi mereka pakaian dari kulit domba, kulit binatang. Setelah Allah menyembelih binatang dan mengambil kulitnya. Inilah gambaran tentang inisiatif Allah, tentang rahmat Allah, tentang kasih Allah, tentang kemurahan Allah, tentang kebaikan Allah bagi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari coba kita pelajari bentuk intervensi rahmat kasih Allah kepada manusia. Yang pertama adalah bahwa Allah telah mengutus anaknya bagi kita oleh karena Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, Allah begitu mengasihi saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara, jangan saudara berpikir bahwa saudara mampu dengan caramu sendiri. Engkau bisa mengubah hidupmu, nasibmu, masa depanmu, keselamatanmu. Tidak ada satu manusia pun yang mampu menyelamatkan diri sendiri. Para nabi pun tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Tapi Allah pada puncak rancangannya mengasihi manusia, Ia mengutus anaknya sendiri. Bukan hanya nabi-nabi. Nabi-nabi hanya persiapan bagi puncak rancangannya, yaitu hadirnya Yesus, penjelmaan Yesus Kristus menjadi manusia. Itulah bentuk kasih Allah. Jadi kasih Allah dinyatakan kepada kita melalui pemberian anaknya. Anaknya adalah bentuk rahmat Allah yang paling manusia butuhkan sepanjang hidupnya, sepanjang sejarahnya. Nanti saudara akan melihat, jika Tuhan mengizinkan saudara mengalami sampai hari akhir kedatangan Tuhan, di mana Ia datang mengubah segalanya. Ketika Ia datang menjemput milik kepunyaannya yang percaya dan menerima Dia, dan yang terus menerus setia menantikan Dia dalam kebenaran, dalam kasih, dalam ketaatan. Roma pasal 5 ayat 8 Rasul Paulus juga mengingatkan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita
kita masih berdosa. Luar biasa Bapak Ibu. Waktu kita masih berdosa, Allah begitu mengasihi kita. Dia menunjukkan, dia tidak hanya bercerita tentang kasih, tapi dia menunjukkan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang berkorban, kasih yang melayani, kasih yang mendatangi kita, kasih yang memberi, kasih yang menyelamatkan dari dosa. Ia telah tunjukkan itu. Banyak orang, banyak nabi, banyak penganjur agama berbicara tentang kasih, berbicara tentang pengorbanan, berbicara tentang moralitas, berbicara tentang etika hidup. Tetapi Yesus melebihi siapapun. Dia tidak hanya berbicara tentang etika hidup, dia tidak hanya berbicara tentang moralitas, dia tidak hanya berbicara tentang humanisme, dia tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi ia sendiri menunjukkan kasihnya. Ia rela datang menjelma menjadi manusia. Dan bukan hanya rela menjelma menjadi manusia, ia rela menderita sebagai manusia. Ia rela menanggung semua penderitaan, sengsara sebagai manusia. Dan kemudian bahkan ia rela memberikan nyawanya, disalibkan di atas tiang salib bersama penjahat yang lain. Semua itu adalah demonstrasi rahmat Allah yang saudara butuhkan. Mengapa? Karena saudara dan saya sama sekali tidak bisa menyelamatkan diri saudara dengan cara apapun. Misalnya saudara berbuat baik. Ketika engkau berbuat baik 10, apakah itu bisa menutupi dosa-dosa dan kesalahanmu, ketidakbaikanmu yang lain? Jika ditimbang-timbang, keadaannya sama seperti saudara bayar kredit, tapi bunganya lebih besar daripada kredit, pembayaran kredit saudara. Saudara terus membayar, tetapi bunganya terus berbunga pula, sehingga saudara terjerat di dalamnya dan tidak mampu melepaskan diri. Begitulah upaya manusia untuk menjadi benar, berkenan, berlayak di hadapan Allah. Jadi kita sama sekali tidak layak untuk mendapat semuanya. Kita sudah belajar hal tersebut minggu yang lalu. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita belajar hal yang kedua, bahwa Allah mengutus anaknya sebagai bentuk intervensi rahmatnya bagi kita. Agar apa? Kita diperdamaikan dengan Allah. Dosa-dosa kita tidak lagi diperhitungkan oleh Allah, karena Allah menyingkirkan semua hutang-hutang dosa kita dengan cara ia bayar lunas, bayar tunai. Ketika di kayu salib dia berkata sudah selesai. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, saudara telah dibeli lunas. Artinya dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, kutuk yang harusnya saudara terima telah diselesaikan dengan cara Yesus menanggung semua itu di kayu salib. Ia mencurahkan darahnya menggantikan saudara. Petrus juga menulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Saudara telah dibeli, dan itu sebabnya saudara tidak perlu lagi menanggung semua. Allah mengutus anaknya
untuk pendamaian bagi dosa-dosa saudara yang telah saudara buat. Harusnya saudara dikutuk. Tapi Yesus tahu, Allah mengetahui bahwa engkau tidak akan mampu membayar hutang-hutang dosamu dengan cara apapun, baik amal ibadahmu maupun kebaikanmu. Yang ketiga, Allah mengutus anaknya menjadi juru selamat bagi saudara. Jadi dia datang mengintervensi manusia demi keselamatan saudara dan saya. Itulah rahmat yang saudara butuhkan. Saudara hanya butuh keselamatan. Yesus Kristus adalah kebutuhan setiap orang di atas muka bumi ini, agama apapun engkau. 1 Yohanes 4 ayat 14 berkata, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapa mengutus Yesus Kristus. Saudara membutuhkan intervensi Allah. Saudara membutuhkan intervensi Bapa. Dunia ini membutuhkan intervensi sorga. Siapapun dia, negara apapun, bangsa apapun, membutuhkan intervensi sorga. Yang satu saat akan terjadi ketika Yesus Kristus datang kembali di awan-awan yang permai. Ia datang untuk mengumpulkan miliknya, lalu kemudian menjadi pemerintah di atas muka bumi ini 1000 tahun lamanya. Ia memerintah dalam pemerintahan damai. Kenapa? Karena ia adalah satu-satunya pemerintah yang dapat mendamaikan seluruh dunia ini. Memang akan ada kedamaian palsu yang dibuat oleh antikris. Seakan-akan dunia ini dapat didamaikan dari kekacauan, dapat didamaikan dari perang, dapat didamaikan dari persaingan antar kelompok agama, dapat mendamaikan bangsa dengan bangsa. Tapi itu semua adalah kebohongan. Hanya ada satu yang dibutuhkan manusia untuk hidup dalam perdamaian. Itulah Yesus Kristus, yang diutus oleh Allah secara khusus. Ia datang menjadi manusia dan akan menampakkan diri kembali sebagai manusia dengan wujud manusia, tetapi ia adalah Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Itulah cara Allah. Ia memberi kehidupan karena dia satu-satunya kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Ia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satupun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ia satu-satunya yang saudara butuhkan. Kalau engkau sedang dalam pergumulan tentang arti hidup, tentang nilai hidup, tentang kebenaran, ada kerinduan di dalam hidupmu untuk mencari nilai yang mulia, yang hakiki, saudara tidak akan mendapatkan dalam siapapun, kecuali saudara mendapatkan rahmat dari Allah. Dan Yesus adalah satu-satunya rahmat yang saudara butuhkan. Itu sebabnya Allah mengutus dia bagi saudara, supaya memberi kehidupan kepada saudara. Dia bukan hanya memberi kehidupan, tetapi dia memberi jalan kepada saudara. Dia bukan hanya memberi kehidupan dan jalan, tetapi dia memberi kebenaran kepada saudara. Karena itu satu-satunya cara untuk saudara diselamatkan dari segala kutuk dosa dan maut. Yohanes 3 ayat 16b katakan, ia diutus sebagai bentuk intervensi kasih Allah, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara,
Buka hati saudara, terimalah intervensi sorga atas saudara, supaya ia memberikan kepada saudara apa yang disebut perdamaian dari dosa. Melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara, melepaskan saudara dari kutuk, dan memberikan kepada saudara keselamatan yang pasti. Ada satu peristiwa di mana Yesus mengunjungi daerah Gerasa di seberang Sungai Yordan. Ia menjumpai seorang yang dirasuk oleh ribuan setan. Lalu ketika orang kerasukan ini melihat Yesus datang, dengan suara keras ia tersungkur di hadapan Yesus. Lalu dia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara perhatikan bagaimana Yesus mengintervensi pekerjaan iblis yang menghancurkan masa depan dari orang ini. Singkat cerita, Yesus mengusir setan-setan itu dari orang ini. Dan setan-setan itu keluar dan memasuki babi-babi yang sementara cari makan di tempat tersebut. Babi-babi tersebut kemudian semuanya terjun ke dalam jurang. Dan sejak itu orang ini sembuh. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 35-36 dikisahkan tentang peristiwa di mana orang ini sudah sehat. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Bapak Ibu, orang ini menjadi jahat karena ada setan banyak di dalam dirinya. Dunia ini sedang dikuasai oleh setan. Dia adalah penguasa-penguasa di udara yang menjerat orang-orang, menipu orang-orang sehingga terjebak di dalam egonya masing-masing. Hidup di dalam dosa dan kejahatan, pemberontakan kepada Allah. Tidak punya harapan, tidak punya masa depan, tidak waras dalam sikap perilakunya, gaya hidup, sekalipun orang beragama, sekalipun aktivis, tetapi ada setan yang mempengaruhi hati dan pikirannya. Kalau Anda adalah orangnya, saudara butuh intervensi sorga. Saudara butuh rahmat Allah mendatangi saudara. Karena orang yang kerasukan ini sebelumnya tidak berpakaian. Dia tidak tahu dia telanjang. Ia tidak tahu karena ia tidak sadar. Banyak orang mengalami keadaan seperti ini. Kekristenannya seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada jemaat di kitab Wahyu. Engkau pikir engkau berpakaian tapi engkau telanjang. Engkau pikir engkau kaya tetapi engkau miskin. Bapak Ibu, banyak orang tidak waras, dan itu sebabnya membutuhkan intervensi sorga, membutuhkan rahmat Allah untuk berjumpa dengan dia dan mengubah hidupnya supaya menjadi waras. Orang yang kerasukan setan ini telah ditinggalkan oleh setan-setan dan sudah menjadi waras dan berpakaian layaknya manusia. Dan dikatakan ayat 36, orang itu telah diselamatkan. Saudara butuh itu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan saudara dari intimidasi, daripada kejahatan-kejahatan, daripada iblis. Upaya-upaya daripada iblis untuk membuat saudara tidak waras. Saudara tidak bisa menyelamatkan diri. Saudara hanya butuh intervensi rahmat Allah atas hidup saudara, supaya saudara diwaraskan kembali, supaya saudara diselamatkan,
supaya saudara dihidupkan, supaya saudara diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saudara membutuhkan Yesus. Rindukah saudara mengalami rahmat Allah yang besar itu? Saya mau beritahu saudara bahwa yang saudara butuhkan adalah rahmat Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah. Itu saja yang bisa menyelamatkan saudara dari kondisi saudara, dari keadaan saudara, dari kegilaan saudara, dari ketidakwarasan saudara menghadapi kehidupan. Itu satu-satunya cara saudara mendapatkan kehidupan, keselamatan, kewarasan, supaya saudara dapat menikmati rancangan-rancangan Allah. Jika saudara tidak merindukan, saudara pun tidak akan mendapatkannya. Jadi saudara, maukah engkau ambil keputusan hari ini menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Tuhan tidak datang untuk menghukum engkau, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan engkau dan membebaskan engkau dari roh-roh yang berusaha menghancurkan hidupmu, mencuri segala kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, mencuri masa depanmu, mencuri keselamatanmu, dan menghancurkan engkau. Karena itu tujuan satu-satunya iblis dalam hidup manusia. Semua kenikmatan yang ditawarkan iblis itu adalah kepalsuan dan yang akan menjerumuskan saudara pada akhirnya. Tuhan memberkati.